Insya Allah juga tidak berbahaya karena saya capek dikejar polisi hanya gara-gara saya bilang Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di semua agama, ada di semua kitab suci. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya para nabi. Di akhir zaman semua agama memberitakan. Bahkan pada saat zaman Nabi sekalipun, saudara-saudara kita yang beragama Nasarah mendengar ciri-cirinya sudah tahu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sehat, Pak? Bu, kantong sehat? Ini saya dikasih judulnya ngenyek nih. Dewa mencari Tuhan. Ini dari sisi manapun pusing sudah. Tak kenal maka ta'aruf, main sayang-sayang aja. Tak kenal maka ta'aruf. Dari nama udah ketahuan orang mana. Alhamdulillah. Saya bukan mu'alaf, saya mantan mu'alaf. Karena mu'alaf itu buat 1 hari, 2 hari ya mu'alaf. Habis itu ya orang muslim. Saya tidak pernah masuk Islam. Jadi yang betul kembali ke Islam. Karena fitrahnya manusia adalah Islam. Al-Hajj 78. Allah menyebut kalian umat Islam sejak dahulu. Kata Allah. Saya waktu 20 menit saya pakai semaksimal mungkin. Insya Allah juga tidak berbahaya karena saya capek dikejar polisi hanya gara-gara saya bilang Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di semua agama, ada di semua kitab suci. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya para nabi. Di akhir zaman semua agama memberitakan. Bahkan pada saat zaman Nabi sekalipun, saudara-saudara kita yang beragama Nasarah mendengar ciri-cirinya sudah tahu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya datang. Dan sama seperti apa yang ada di agama saya terdahulu Hindu. Ini laptop ada 2, pakai yang mana nih? Oke. Nanti saya kasih kuis pertanyaan, yang bisa jawab dapat laptop ini ya. Ya, nggak apa-apa saya kasih, bukan punya saya soalnya. Bismillah. Saya besar di Bali, lahir di Bali. Orang di Bali itu memang mayoritas adalah beragama Hindu, tapi selalu disebutkan terangkai. Maksudnya terangkai itu gimana? Hindu Bali. Pasti selalu disebutnya seperti itu. Saya awalnya hanya ingin mengetahui atau belajar, ya kan kehidupan saya cuman kehidupan dunia tanpa
berpikir tentang Allah, apalagi Tuhan, maksudnya berpikir tentang Tuhan, apalagi tentang agama. Nggak pernah berpikir ke sana. Tapi selama hidup kok ada yang kosong. Apa yang kosong? Ternyata saya belum kenal Tuhan. Berhubung agama saya waktu itu al-kafirun, akhirnya cari tahu sesuai dengan agama saya. Apa itu Tuhan? Ternyata ini luar biasa ya, seorang profesor bidang kitab suci Weda, salah satu pendiri Universitas Ilmiah Weda terbesar, tertua di dunia, dan ada di India, bukan di Tambun tapi di India. Namanya Faith Parkas, sering disebut pandit. Ini buku yang pertama saya punya. Mungkin kalau kelihatan di layar terlalu kecil, saya ambil singkat-singkat aja karena waktunya terbatas. Faith Parkas itu bukunya tahun 1920-an kurang lebih. Dan buku itu sudah tidak beredar lagi. Saya punya satu waktu itu dipinjam, entah di mana, Allahu a'lam bishawab sekarang buku itu di mana. Mudah-mudahan sih bisa jadi banyak pelajaran buat teman-teman yang lain. Jadi sekedar informasi, umat Hindu ini menunggu satu sosok. Karena kan kita tahu semua ya, kalau pelajaran agama Hindu di sekolah umum ini kan sedikit, tidak banyak. Ada satu yang ditunggu oleh umat Hindu sedunia. Apa itu? Kalki Awatara. Dalam kitab Weda, Kalki Awatara turun 10 kali dalam 4 zaman. Dan yang ditunggu adalah yang ke-10. 9. Yang ditunggu adalah yang ke-9. Yang mereka tunggu, yang saat ini tunggu yang ke-9. Sudah 8 kali Kalki Awatara turun ke dunia. Apa itu Kalki Awatara? Kalki Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan, atau bahasa orang Hindu di Weda itu penjelmaan Wisnu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan datang pada zaman Kali Yuga. Namanya gitu. Zaman Kali Yuga. Apa zaman Kali Yuga? Zaman di mana banyak peperangan, banyak bencana, banyak fitnah. Dia akan lahir. Bagi umat Hindu, dia belum datang. Bagi umat Hindu. Tapi di bukunya Faith Parkas mengatakan dia sudah datang. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Apa artinya Kalki Awatara? Kalki Awatara ada artinya itu utusan terakhir. Dan Kalki Awatara punya nama. Dalam kitab Hindu nama Kalki Awatara adalah Narasangsa. Narasangsa artinya yang terpuji. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya lahir di bulan Mahdab. Kalau di Hindu artinya itu bulan ketiga, Madhab. Tidak disusui oleh ibu kandungnya. Berperang dengan 4 sahabatnya. Berbekal pedang dan panah. Tidak mengkunci rambutnya. Kenapa diciri-cirikan tidak mengkunci rambutnya? Karena resi, kalau di India itu, kalau kita kenal Nabi, Rasul, kalau di India, di Hindu itu kita kenal resi atau maharsi. Resi itu tidak rambutnya selalu atau harus dikuncir.
Dibiarkan panjang tapi dikuncir. Dan Kalkiawatara ciri-cirinya tidak mengkuncir rambutnya dan memelihara janggutnya. Mereka beribadah dengan cara dipanggil. Pergi dari kota kelahirannya, kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya. Dan Tuhan menghadiahi Kalkiawatara kendaraan tercepat. Saya nggak mau bacain ininya, saya coba ambil gambarnya. Kalau saya ketik di sini Kalkiawatara, ini Kalkiawatara, kelihatan di monitor. Kalau saya klik gambar, kelihatan nggak gambarnya? Kuda putih, pakai pedang, terus di bahu atau di pundaknya selalu panah, dan harus kuda putih. Jadi tidak ada pernah penggambaran Kalkiawatara dengan kendaraan selain kuda putih. Ini awal saya belajar tentang agama saya. Kemudian saya melihat, waktu itu saya di asrama, semuanya beragama Hindu. Ya karena di negara lain gitu ya, kan kepinginnya jalan-jalan. Kita jalan-jalan yuk kemana gitu. Selalu ngajakin saya, yuk jalan-jalan. Nah, terbiasa saya di budaya saya di Bali, itu ada namanya Trisandil. Burbuah suahtat sawitur wareniam bargo diwasyuh dioyunam prancodayat. Jadi ibadah itu dalam 3 waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Kita kenal dengan nama Trisandia. 3 peribadatan, 3 kali peribadatan. Mereka ngajak sore, yuk jalan-jalan. Saya bilang, tar dulu, saya ibadah dulu, nanti habis ibadah, baru kita jalan-jalan. Sudah gitu saya sembahyang ibadah. Selesai ibadah mereka tanya, kamu ngapain? Saya bilang, saya berdoa, saya ibadah. Mereka nanya lagi, ibadah apa itu? Saya bilang, ibadah Hindu. Terus teman saya bilang, kami ini Hindu semua. Karena macam-macam, ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Nepal, banyak. Kami ini Hindu semua, tapi nggak ibadah kayak kamu katanya. Bingung nggak? Ini kan Cibubur ya, saya tinggal di Bekasi. Informasi penting Pak, di Bekasi sholat zuhur 4 rakaat. Jadi bukan gara-gara Bekasi panas tuh dikurangin jadi 2 rakaat gitu, enggak. Sama, dan bahasa Arab. Nggak ada saya dengar di Jogja itu walet dolin injih, nggak ada, amin semua sama. Saya berpikir gini, kalau agama dari Tuhan kenapa berbeda? Bapak Ibu sekalian, tahu tidak Hindu dari mana? Rahasia umum nih, Hindu dari mana? India. Coba sebutkan hari raya Hindu yang ada di Indonesia. Galungan, Nyepi, Waisak Buddha, Kuningan, Rasuna Said, apalagi? Ada sekitar 30-an. Tapi semua hari raya Hindu yang ada di Indonesia tidak ada satu pun yang dirayakan di India. Dan tidak ada hari raya Hindu di India yang dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India jauh, Bali dengan Tengger Jawa Timur dekat tuh, beda. Bali Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di Jawa Tengah, Hindu yang di Lampung, Hindu yang di Banjarmasin, Hindu yang ada di Samarinda, Balikpapan, beda semua. Saya logika gini, satu kelas banyak siswanya dikasih pertanyaan satu, dikasih soal satu,
Tapi setiap siswa jawabnya beda-beda, suka-suka dia saja. Kira-kira yang benar yang mana, yang lulus yang mana?